Assalamualaikum, selamat datang di channel kami Widya Nasiri. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya teman-teman online semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan rezekinya ya, amin. Teman-teman, kembali lagi ya, ketemu dengan saya Widya. Kali ini saya akan memasak daging ayam. Alhamdulillah, tadi siang Pak suami beli gending ayam 1 kilo, dan 1 kilonya itu di harga 32.000. Nah teman-teman, sebelum aku rebus daging ayamnya, aku cuci dulu ya. Tadi aku rendam sebentar, setelah itu aku bilas airnya sampai bersih. Lanjut, ini akan aku rebus. Ketika merebus daging ayam, aku tambahkan daun salam, juga aku tambahkan bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas. Aku tambahkan itu semua karena dulu aku diajari sama emakku kalau merebus ayam ditambah ini ya, biar ayamnya tidak amis. Lalu aku praktekkan sekarang teman-teman, dan alhamdulillah resep emakku itu selalu maknyus. Ya, ini aku juga tambahkan garam ya teman-teman, biar daging ayamnya juga sedikit gurih. Setelah itu kita rebus sampai mendidih. Maaf ya teman-teman, ada suara backsoundnya, itu bapakku lagi menyapu, membersihkan tempat cucian ya teman-teman. Maklum, kadang kalau habis untuk mencuci, lantainya itu sering licin, jadi harus sering-sering dibersihkan. Sementara daging direbus, aku mau mengulek bumbu dulu ya teman-teman. Ini yang pertama aku tuang di cobekku itu adalah ketumbar. Secukupnya saja ya teman-teman, sekiranya saja, karena aku kalau masak itu dengan resep kira-kira secukupnya. Setelah ketumbar, aku tambahkan merica biar ada sedikit rasa pedasnya. Juga ada kemiri 2 butir saja ya teman-teman. Diulek sampai halus. Ngulek bumbu ini juga resep emakku ya teman-teman, karena emakku pernah bilang bumbu itu lebih sedap dan lebih mantap rasanya kalau diulek, bukan di blender. Tapi kalau teman-teman lebih suka di blender, ya monggo saja, mungkin itu lebih praktis dan lebih cepat. Setelah lembut, aku tambahkan bawang putih ya teman-teman, terus diulek sampai halus ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan bawang merah, kita ulek lagi sampai halus. Sambil aku ngulek, aku mau cerita ya teman-teman, kegiatanku selain ibu rumah tangga, aku juga mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Kadang waktu untuk masak kalau pagi hari sering dikejar waktu teman-teman. Aku lebih santai kalau masaknya
sore hari, dan paginya tinggal menghangatkan saja sama masak nasi. Oh iya teman-teman, dalam masak nasi kami juga masih menggunakan ketel ya teman-teman, karena kata bapakku rasa nasinya lebih enak kalau ada intipnya. Maka kami masih menanak nasi pakai ketel seperti di depanku itu teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah bawang-bawangan halus tadi aku tambahkan kunyit ya, dan sekarang aku tambahkan cabai keriting. Aku potong-potong dulu sebelum aku ulek biar lebih mudah menguleknya teman-teman. Nah itu yang di belakang itu bapakku, dia baru pulang dari pekerjaannya teman-teman. Abaikan ya bapakku yang seliwer-seliwer di depanku. Usia bapakku sudah mau 70 tahun ya teman-teman, tapi beliau masih pengen bekerja, beraktivitas. Bapakku itu tipe yang nggak bisa diam teman-teman. Kalau hari libur pasti ada saja yang dikerjakannya. Katanya kalau diam saja malah pusing. Makanya sampai di usia ini beliau masih bekerja untuk kesibukannya. Setelah halus ulekan cabai keritingnya, sekarang aku tambahkan cabai rawit ya teman-teman, biar agak sedikit pedas juga, karena yang makan masakan ayam ini nanti ada bakso. Juga anakku yang nomor 2 itu lebih suka pedas. Selanjutnya aku tambahkan jahe dan lengkuas teman-teman. Seharusnya ada daun jeruk dan serai, tapi punyaku sudah habis teman-teman bumbu pawonku, jadi aku skip ya daun jeruk dan serainya. Dan ini ternyata rebusanku sudah mendidih. Selanjutnya aku bersihkan ya teman-teman, bagian yang mengendap di atas itu adalah darah yang sudah direbus, jadi aku ambil dan aku buang sampai bersih ya teman-teman. Daging ayam direbus sampai matang ya teman-teman, karena biar lebih empuk dan tidak alot nanti kalau dikonsumsi. Setelah matang jangan lupa dimatikan kompornya ya teman-teman. Selanjutnya aku siapkan untuk memasak daging ayam. Ini aku tuang minyak goreng sedikit ya teman-teman, lalu aku tumis bumbu yang tadi sudah aku ulek ya. Nah karena tadi ada irisan cabenya, pasti nanti saat menumis bumbu banyak yang bersin-bersin. Di cobek masih ada sisa bumbu teman-teman. Ayo, siapa yang kalau ngulek dicobek terus mau dimasak, bumbu harus sampai bersih, sama seperti aku teman-teman, eman-eman gitu kan. Iya, memang harus sampai bersih cobeknya.
Nah, bener kan teman-teman, aku jadi bersin-bersin. Maaf ya teman-teman. Ini bumbu yang aku tumis tadi ya teman-teman. Aku tambahkan air sedikit tadi sambil membersihkan cobek. Selanjutnya aku tambahkan gula jawa 1 tangkap ya teman-teman. Kembali lagi resep kira-kira. Selain gula jawa, aku tambahkan juga garam secukupnya, karena tadi ayam sudah aku rebus dengan garam, maka kali ini garamnya hanya sedikit saja ya teman-teman, secukupnya. Setelah garam, aku juga mau menambahkan bubuk kaldu agar rasanya semakin mantap. Nah, sekarang aku masukkan daging ayam yang sudah aku rebus tadi. Karena ayam sudah direbus dan sudah empuk, nanti ungkep bumbunya sebentar saja ya teman-teman, biar daging ayamnya tidak lodrok. Nah, ini Pak suami udah nggak sabar nih teman-teman, dia mau ambil ayamnya padahal belum matang itu. Oke, sabar ya Pak, sebentar lagi, 5 menit lagi. Aku tambahkan juga air kaldu ya teman-teman, agar menambah cita rasa dari masakanku ini. Setelah itu aku tambahkan juga kecap manis agar penampilannya lebih menarik. Aduk-aduk lagi ya teman-teman, biar kecapnya merata. Diungkep sebentar ya teman-teman, lalu dicoba rasa. Masakanku ini aku menyebutnya dengan rica ayam kuah, request Pak suami teman-teman. Nah, kalau teman-teman apa ya menyebutnya? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga apa yang aku tayangkan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.